Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah resume materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Quran Hadis. Dari foto ini, pastinya kalian sudah tahu ya, apa sih yang nantinya kita akan bahas? Ya, sejarah. Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang sejarah penyebaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Agustina. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume makalah dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas mata kuliah Quran Hadis. Sebelum kita membahas tentang sejarah penyebaran Al-Quran dan Hadis, alangkah indahnya kita mengetahui apa sih arti dari Al-Quran Hadis itu sendiri. Nah, Al-Quran dan Hadis adalah dua sumber utama dalam agama Islam yang digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan umat muslim. Latar belakang Al-Quran bermula pada zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah dan waktu di Madinah. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ayat-ayat yang kemudian dihimpun menjadi Al-Quran. Al-Quran ini sendiri memiliki 114 surah atau bab, yang mana dianggap sebagai kitab suci yang sempurna dan abadi dalam agama Islam. Penggunaan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan Muslim berguna untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam beragama serta berperilaku sehari-hari. Al-Quran dan Hadis menjadi sumber utama umat Islam dalam mengetahui tentang ajaran Islam, tata cara beribadah, hukum-hukum Islam, dan lain sebagainya. Melalui pemahaman Al-Quran dan Hadis, umat Islam diharapkan dapat menjalankan agama Islam dengan benar dan sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Setelah mengetahui beberapa pengertian Al-Quran dan Hadis, sekarang kita akan mempelajari tentang sejarah penyebaran Al-Quran dan Hadis. Kemunculan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini pada bangsa Arab, yang pada saat itu bangsa Arab adalah bangsa yang buta huruf, yang sedikit dari mereka bisa membaca dan menulis. Dan pada saat itu mereka bahkan tidak mengetahui adanya kertas apalagi buku. Namun sesudah negara Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin, yaitu sesudah Nabi wafat, barulah kemudian mereka mengenal kertas, yaitu kohet yang biasa disebut. Walaupun bangsa Arab pada masa itu tidak mengenal huruf, mereka memiliki ingatan yang kuat. Alhasil, ketika Nabi mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk menuliskannya di atas buku. Kemudian dituliskannya pada kulit binatang dan daun asam. Perintah ini hanya dimaksudkan untuk menulis mushaf Al-Quran dan bukan untuk menuliskan perkataan Nabi atau apapun. Hal itu juga dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kemurnian Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Selanjutnya, B. Kodifikasi Al-Quran dan Hadis. Kodifikasi Al-Quran dan Hadis terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Pada periode ini, Nabi memerintahkan kepada beberapa sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit untuk menuliskan wahyu atau Al-Quran. Sebagian sahabat juga menulis Al-Quran secara personal tanpa diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mereka menuliskan Al-Quran di atas pelepah kurma, tulang belulang, batu, kain, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan betapa susahnya pada masa zaman Rasulullah SAW. Alat tulis pada masa itu tidak ada, sehingga menghafal Al-Quran lebih mudah ketimbang menuliskannya. Kemudian B. Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa beliau, terjadilah peperangan Yamamah untuk menumpas orang-orang yang murtad pasca wafatnya Rasulullah SAW. Perang ini terjadi pada tahun 12 Hijriah yang mengakibatkan banyaknya para penghafal Al-Quran gugur dalam medan pertempuran. Hal ini membuat kekhawatiran dalam diri Umar bin Khattab, dan beliau menyarankan kepada Abu Bakar sebagai khalifah pada saat itu untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran. Pada awalnya Abu Bakar menolak dengan usulan tersebut karena
hal ini tidak dapat dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun, karena kesungguhan Umar untuk meyakinkan Abu Bakar bahwa hal ini ada hal yang baik dan benar, Allah pun melunakkan hati Abu Bakar untuk menerima usulan Umar tersebut. Abu Bakar akhirnya menunjuk Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang ada pada para sahabat. Selanjutnya pada poin C, Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini, wilayah kaum muslimin telah luas tersebar hingga benua Afrika. Dengan cakupan wilayah yang luas ini tentu akan memunculkan problem baru yang salah satunya berkenaan dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan Allah dalam bentuk 7 ahruf yang semuanya diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat sesuai dengan apa yang lebih mudah oleh mereka. Ini tentu bukanlah sebuah masalah karena mereka betul-betul memahami kondisi saat itu. Kemudian D. Al-Quran pada masa setelah Utsman bin Affan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya Al-Quran telah dibukukan dan dibakukan dalam satu mushaf. Namun, belum ada penambahan baris, harokat, titik fasol, kelompok atau ayat, dan sebagainya. Pada masa setelah Khulafaur Rasyidin, istilah untuk 4 khalifah setelah Rasulullah SAW ini, Islam sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Tak sebatas kaum Arab, Islam pun merambah berbagai suku dan etnis. Selanjutnya, 2. Kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis adalah penulisan dan penyebaran hadis sebagaimana telah diketahui pada abad pertama Hijriah dari zaman Rasulullah SAW. Khulafa al-Rasyidin hingga abad pertama Hijriah masih bersandar pada hafalan para sahabat. Kemudian, hafalan tersebut adalah salah satu ciri keistimewaan bangsa Arab sejak masa jahiliyah. Pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, proses pembukuan hadis masih terus berlanjut, akan tetapi menjadi sempurna ketika datangnya Bani Abbas, yaitu sekitar pertengahan abad kedua. Munculnya kembali Imam Malik dengan kitabnya Al-Muwatta, Musnad Imam Syafi'i dan Asar Imam Muhammad Hasan Asy'abani dengan gerakan penyusunan hadis secara lengkap mulai dari hadis Nabi SAW sampai dengan perkataan sahabat dan fatwa tabi'i. Selanjutnya, metode-metode pengajaran Al-Quran dan hadis. Metode yang bisa kita pilih sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran Al-Quran dan hadis yaitu yang pertama metode drill atau latihan. Penggunaan istilah latihan ini sering disamakan dengan istilah ulangan, padahal maksudnya berbeda. Latihan ini bermaksud agar pengetahuan dan kecakapan tertentu dapat menjadi milik anak didik dan dikuasai sepenuhnya. Sedangkan ulangan hanyalah untuk sekedar mengukur sejauh mana dia telah menyerap pengajaran tersebut. Yang kedua, metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok ini memecahkan suatu masalah atau untuk menyerahkan suatu pekerjaan yang perlu dikerjakan bersama-sama. Maka secara mengajar tersebut dapat dinamakan metode kerja kelompok. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah salah satu teknik mengajar yang dapat membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. Hal ini disebabkan karena guru dapat memperoleh gambaran sejauh mana murid ini dapat mengerti dan dapat mengungkapkan apa yang telah diceramahkan. Yang ketiga, metode pemberian tugas atau resitasi. Yang dimaksud dengan metode ini adalah suatu cara dalam proses belajar mengajar bila mana guru memberi tugas tertentu pada murid mengerjakannya. Kemudian tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada guru. Dengan cara demikian, diharapkan agar murid belajar secara bebas bertanggung jawab dan murid-murid akan berpengalaman mengetahui berbagai kesulitan, kemudian berusaha untuk ikut mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Kemudian yang kelima, metode diskusi. Metode diskusi ini biasanya erat kaitannya dengan metode lainnya, misalnya metode ceramah, karya wisata, dan lain-lain. Karena metode diskusi ini adalah bagian yang terpenting dalam memecahkan suatu masalah atau problem solving.
Dalam dunia pendidikan, metode diskusi ini mendapat perhatian karena dengan diskusi akan merangsang murid-murid berpikir atau mengeluarkan pendapatnya sendiri. Yang terakhir, metode ceramah. Metode ceramah yaitu memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu tertentu. Dilaksanakan dengan bahasa lisan yang sopan, tutur kata yang baik untuk memberikan pengertian terhadap suatu masalah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan dalam pengolahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.